إزعاج يعني كنت في الحلقة يا أستاذ. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة وبعد. Sebelumnya suaranya jelas atau tidak? Karena suara AC cukup besar di sini. Jelas, Ustaz. Suaranya jelas? Jelas, baik. Pertama-tama tentunya puji syukur kita kepada Allah yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat hidayahnya, sehingga masih mampu kita berhadir di majelis yang insya Allah Allah muliakan ini. Kemudian salawat beserta salam semoga dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada hingga hari kiamat kelak. Kemudian jangan lupakan doa kepada ikhwan, saudara-saudara kita, ikhwah muslim kita di Palestina dan seluruh kaum muslimin yang sedang terzalimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan, menolong dunia dan akhirat mereka. Allahumma Allahumma ansurkum nasra mu'azzara, ya Allah tolonglah mereka dengan pertolongan-Mu. Allahumma shfi jurhahum, ya Allah sembuhkanlah yang sakit di antara mereka, yang terluka di antara mereka. Warham mautahum, dan rahmatilah orang-orang yang meninggal di antara mereka. Wa taqabbal syuhada'ahum, dan terimalah yang syahid di antara mereka. Dan juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mencelakakan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, Yahudi dan Ghasibin, dan seluruh a'wanahum, dan seluruh orang-orang yang membantu mereka. Allahumma ahsihim adada, ya Allah hitunglah jumlah mereka semua, waqtulhum badada, dan habisilah mereka semua, wala tughadir minhum ahada, dan janganlah engkau biarkan siapapun di antara mereka tetap tinggal dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Berikutnya wasiat ana pribadi dan kepada kita semua agar kita terus mengikhlaskan niat kita dalam beribadah, dan di antara ibadah kita ialah menuntut ilmu agama ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita illa mukhlishan lahuddin, melainkan dengan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang melakukan suatu ibadah kemudian dia menyekutukan Allah dalamnya, Allah meninggalkan dia dan sekutuannya. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas salah satu atau muqaddimah dalam solat berjamaah. Kita sudah sebutkan bahwasanya solat berjamaah itu disebutkan dalam kitab Matan Abi Syuja' ini bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki. Sedangkan kita sebutkan tahqiqnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya salat berjamaah ialah fardu kifayah. Kemudian juga kita katakan sebagian mazhab di antaranya Ahmad juga mengatakan salat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya fardu ain, wajib. Bahkan dalam mazhab Al-Zahiri, ya, mereka mengatakan bahwasanya salat berjamaah bagi laki-laki merupakan syartu sihhatis shalah, syarat sah salat bagi laki-laki. Artinya dalam pandangan mereka apabila ada laki-laki yang tidak salat berjamaah maka salatnya tidak sah. Ya, ala kulli hal kita telah sebutkan apabila ada di antara kita yang mampu melaksanakan salat berjamaah maka kita luangkan waktu untuk hal tersebut supaya kita keluar dari khilaf, dan tentunya semua ulama sepakat salat berjamaah jauh lebih baik ketimbang salat sendirian. Maka dari itu dengan mudah-mudahan ya kita jadikan setiap salat kita ramaikan masjid-masjid di kampung-kampung kita, di daerah-daerah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh kita. Baik, kita akan lanjutkan. Layar terlihat? Sudah terlihat layarnya? Sudah. Baik, barakallahu fikum. Kita telah sebutkan syarat pertama ketika seseorang ingin melaksanakan salat berjamaah ialah bagi makmum disyaratkan untuk berniat salat berjamaah mengikuti sang imam. Adapun sang imam tidak diwajibkan untuk
berniat sebagai imam namun disunnahkan baginya. Artinya jika makmumnya tidak berniat menjadi imam, tetap sah salat berjamaah selama makmumnya berniat mengikuti sang imam. Baik, kita akan lanjutkan. Kemudian Syekh melanjutkan poin berikutnya yang harus diperhatikan dalam salat berjamaah. Dia mengatakan wa yajuzu an ya'tamma al-hurru bil 'abdi wal balighu bil murahid. Poin kedua beliau sebutkan di sini bahwasanya boleh menjadi imam seorang budak. Jadi seorang budak menjadi imam makmumnya seorang yang merdeka itu diperbolehkan. Ya, bolehnya orang yang merdeka menjadi makmum budak. Jadi tidak berpengaruh di sini masalah hurriyah ataupun ar-rik, baik dia makmumnya budak ataupun merdeka, imamnya budak atau merdeka, tidak bermasalah. Di antara dalilnya ialah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ibunda kita, kana ya ummuha abduha Zakwan. Jadi ibunda kita Aisyah, beliau pernah menjadi makmum yang ketika itu menjadi imamnya ialah budaknya Zakwan. Maka bolehnya seorang budak menjadi imam meskipun makmumnya itu orang-orang yang merdeka. Kemudian juga beliau menyebutkan wal balik bil murahik. Poin yang ketiga dalam salat berjamaah ini, orang balik ya boleh menjadi makmum, ya boleh menjadi makmum orang yang murahik, yaitu mumayyiz. Anak kecil yang belum balik, yaitu 7 tahun ke atas, tapi dia sudah mengerti tentang solat. Jadi orang yang sudah dewasa, misalkan 20 tahun, ya, atau 50 tahun, atau orang yang balik secara umum, itu boleh menjadi makmumnya, ya, orang yang masih mumayyiz, namun dia belum balik, 7 tahun ke atas. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi suatu kaum yang mereka menanyakan, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak menjadi imam di antara kami? Maka Rasulullah mengatakan, ya ummuhum aqra'uhum, yang menjadi imam di antara mereka ialah yang paling pandai dengan Al-Quran, yang paling benar bacaan Al-Qurannya, yang paling mengerti tentang salat. Dan ketika itu ternyata yang paling mengerti tentang Al-Quran ialah seorang anak kecil yang belum balik. Maksudnya rumah enggak ini enggak ambil sewa rumah. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Ya, bahkan disebutkan Amr bin Salamah, beliau pernah atau mengimami kaum mereka, kaum beliau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umur beliau ketika itu 6 atau 7 tahun. Jadi Islam ini tidak memandang segi umur, tapi itu adalah poin yang mungkin agak jauh. Namun yang paling dipandang dalam Islam bukanlah umur ataupun jabatan seseorang, tetapi keilmuan seseorang. Ketika seseorang itu memiliki ilmu yang layak untuk dijadikan imam, ilmunya tentang Al-Quran maupun tentang salat berjamaah itu sendiri, bahkan jika umurnya masih kecil, tetap dia yang paling berhak menjadi sang imam. Ya, maka bolehnya menjadi imam seseorang yang belum balik tapi sudah mumayyiz, yaitu 7 tahun ke atas. Adapun anak kecil di bawah 7 tahun, itu para ulama mengatakan tidak boleh menjadi imam karena dia belum mumayyiz. Ya, maka anak kecil di bawah 7 tahun, ya, dalam pendapat jumhur tidak boleh menjadi imam karena dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Ya, harus masih dituntun oleh orang yang besar. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian poin berikutnya disebutkan oleh Syekh, wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'ah wala qari'in bi ummi. Tidak boleh seorang laki-laki atau tidak boleh perempuan menjadi imamnya laki-laki.
boleh perempuan menjadi imamnya laki-laki, atau tidak boleh seorang laki-laki menjadi makmumnya perempuan. Ya, ini dalam segala segi ya. Bahkan Allah menyebutkan dalam bentuk umum, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sejatinya rijal atau orang-orang lelaki itu ialah pemimpinnya para perempuan. Bahkan Rasulullah menyebutkan tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Ya, maka perempuan tidak boleh menjadi imamnya para lelaki dalam solat, namun mereka boleh menjadi imam sesama perempuan. Ya, bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan la ya'ummannal mar'ah la ta'ummannal mar'ah rajulan. Sesungguhnya seorang perempuan tidak boleh menjadi imamnya lelaki. Dan di antara hikmah yang disebutkan bahwasanya perempuan itu ialah aurat. Ya, perempuan adalah aurat. Maka jika seandainya perempuan menjadi imam, maka dikhawatirkan akan menjadi fitnah terhadap lelaki. Maka jika ada praktek mungkin sebagian kaum muslimin kita perhatikan, seperti di beberapa negara ada yang menggunakan Islam liberal seperti di Jerman, mereka menjadikan imam perempuan, bahkan solatnya soft secara campur laki-laki dan perempuan, maka sungguh mereka tidak punya dasar baik dari Al-Quran maupun hadis maupun pendapat para ulama salaf kita ya di qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. Ya, mereka tidak ada yang mengatakan demikian. Maka sungguh itu bukan bagian dari Islam. Maka bukan ini berarti mendiskriminasi perempuan, artinya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau tidak boleh menjadi imamnya laki-laki, namun dalam rangka menjaga izzah dan kehormatan perempuan sehingga tidak direndahkan. Ya, maka perempuan dijaga dalam Islam sehingga mereka tidak boleh sembarangan ya menjadi imam laki-laki. Wallahu taala alam. Kemudian poin yang kelima juga disebutkan oleh Syekh di sini, wala qari bi ummi. Tidak boleh seorang qari menjadi makmum ummi. Siapa itu qari? Dalam mazhab Syafi'i, qari diartikan seseorang alladhi yuhsinul Fatihah. Seseorang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Maka orang yang membaca Al-Fatihah dengan benar tidak boleh menjadi makmum seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Karena Al-Fatihah adalah rukun, maka apabila orang membaca Al-Fatihah tidak benar, kemudian makmumnya bacanya lebih benar, maka sang qari ini solatnya tidak sah. Dikarenakan dia menjadi makmum orang yang bacaan Al-Fatihah hanya tidak benar. Adapun orang yang ummi, orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar, itu boleh menjadi imam bagi sesama ummi, bagi sesama orang-orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an, apabila kita mendapati di satu daerah misalkan, atau bahkan kita sendiri yang menjadi tokoh di masyarakat, namun kita menyadari bahwasanya bacaan Al-Quran kita tidak terlalu baik atau buruk atau banyak salahnya, maka jangan menjadikan ketokohan kita ataupun kesepuhan kita sebagai alasan untuk kita tetap maju ke depan dan tidak mau memberikan kesempatan orang yang lebih berhak. Misalkan ada anak muda di antara kita yang berhak menjadi imam karena bacaannya lebih benar, paham Al-Qurannya lebih banyak, paham tentang salatnya lebih banyak. Jangan sampai ketokohan kita ataupun kesepuhan kita karena kita dianggap tokoh di masyarakat menjadikan kita sombong, malah tidak mau memberikan haknya kepada orang yang berhak. Karena dikhawatirkan sebagaimana dalam mazhab Syafi'i atau dalam kitab Matan Abi Syuja' ini disebutkan, orang yang bacaannya benar itu tidak sah apabila ia menjadi makmum di belakang orang yang bacaannya tidak benar. Maka ini hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada di satu daerah ada orang yang lebih pandai bacaan Al-Quran, lebih benar bacaan Al-Qurannya, malah tidak dibiarkan menjadi imam, yang maju malah orang-orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, karena dikhawatirkan salat mereka nanti tidak sah. Allah Ta'ala alam. Sampai sekarang bisa dipahami atau ada pertanyaan? Bisa, Ustaz. Insyaallah.
Barakallahu fikum. Baik, kemudian Syekh menyebutkan permasalahan berikutnya tentang salat berjamaah yang mungkin ini juga pernah ditanyakan pada kesempatan yang lalu. Syekh menyebutkan wa ayu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Dan di bagian manapun di dalam masjid apabila seseorang itu salat dan imamnya juga salat di dalam masjid itu, maka solatnya itu sah selama dia mengetahui tata cara solat sang imam dan selama ia tidak melewati atau berada di hadapan sang imam. Jadi selama kita berada di suatu tempat dalam masjid misalkan, ya, dan kita tahu gerak-gerik sang imam, misalkan perempuan, dan biasanya di masjid saf perempuan di belakang. Dan misalkan di depan cuma ada beberapa laki-laki saja. Perempuan sangat jauh di sini tapi masih di dalam masjid. Dan dia mengetahui gerak-gerik sang imam dalam solat, baik dengan suaranya atau melihat gerakan makmum di belakangnya. Dan dia tidak melewati tempat berdirinya sang imam. Dia tidak melewati sang imam, masih belakang sang imam. Maka solat mereka semua dianggap solat berjamaah dan sah. Jadi tidak mesti harus berdekatan sekali. Misalkan masjidnya luas, kemudian makmum laki-lakinya sedikit, maka perempuan harus maju supaya dekat, tidak mesti. Selama masih dalam tempat yang sama dan dia mengetahui gerakan sang imam dan tidak melewati posisi sang imam, maka mereka sah salat berjamaahnya. Kemudian Syekh menyebutkan wa in shalla fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid qariban minhu wa huwa 'alimun bi salatihi wa laha ila hunak jaza. Sekarang keadaannya berbeda. Kita katakan tadi tempatnya sama-sama di masjid, maka itu salatnya sah. Sekarang sang imam di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Bagaimana, apakah boleh atau tidak? Maka di sini Syekh menyebutkan apabila imamnya dalam masjid sedangkan sang makmum di luar masjid, misalkan kita seperti yang ditanyakan di ruangan kelas yang berdekatan dengan masjid, atau sang imam di masjid kemudian makmumnya di halaman masjid misalkan, apakah boleh demikian? Maka Syekh mengatakan selama sang makmum mengetahui gerak-gerik sang imam dalam salat dan jaraknya tidak jauh di sini dalam pendapat para syarih, mereka menyebutkan tidak lebih sekitar 150 meter. Ya, wala ha'il bainahuma, dan tidak ada penghalang. Berarti di sini tidak ada dinding yang menutupi gerakan sang imam, maka salatnya sah. Kita ulangi ya. Bentuk pertama, apabila sang imam di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, selama makmumnya masih mengetahui gerak-gerik sang imam dan tidak melewati posisi sang imam, tidak berada di hadapan sang imam, maka solat makmum itu sah selama jaraknya dekat, yaitu sekitar 150 meter ke bawah, dan tidak ada penghalang di antara mereka, tidak ada dinding, maka salatnya sah. Baik. Keadaan kedua, apabila sang imam berada di masjid dan sang makmum berada di luar masjid dan jaraknya masih dekat, yaitu sekitar 150 meter ke bawah, dan ada penghalang, misalkan ada dinding kah, ada pagar, maka solatnya tetap sah selama safnya bersambung. Artinya misalkan di dalam masjid sudah penuh, ini dinding, maka di luar ada saf lagi, atau bahkan di sini nanti ada bangunan lain, bangunan sekolah, di dalamnya ada saf lagi kan, karena sudah penuh, maka yang demikian juga sah karena safnya masih bersambung. Misalnya saja di dalam sholat di Makkah atau di Masjidil Haram, di waktu-waktu padat, misalkan di Ramadan, terlebih 27 Ramadan, maka misalkan ini Ka'bahnya, ini Masjidil Haram,
bahkan sholat makmumnya sampai ke jalan-jalan di kota. Apakah sholat mereka tidak sah? Sholatnya tetap sah karena softnya masih tersambung. Alasan mereka menjauh ke sini bukan karena pilihan, tetapi karena ittiraran, karena memang keadaan yang memaksa demikian, saking banyaknya jamaah sehingga mereka harus sholat di luar masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan? Insyaallah paham Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Boleh tanya Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Di tempat kami itu ada imam yang secara senioritas itu lebih tua dan dijadikan untuk muka masyarakat, namun bacaannya terkadang makhorijul huruf dan beberapa kaidah tahsin dan tajwidnya masih menurut kami masih kurang pas. Tapi di sisi lain ada anak muda yang secara bacaan bagus, cuman dari sisi fisik ada keterbatasan fisik. Ketika berdiri terlalu lama dia nggak sanggup untuk lama Ustaz, jadi harus sholat dalam keadaan duduk. Apakah dengan kondisi seperti ini yang bersangkutan bisa menjadi imam dengan posisi duduk Ustaz? Terima kasih Ustaz, syukuran ya Pak. Baik, wa iyyakum. Baik. Di sini perlu diperhatikan tentang bacaan. Jadi lahan itu atau kesalahan dalam bacaan Al-Qur'an itu ada dua. Ya, ada yang pertama namanya lahnul khafi atau ringan. Ada yang namanya lahnul jali atau kesalahan yang berat. Ya, kemudian yang dimaksud juga sebagai ummi di sini bukan membaca Al-Qur'an keseluruhan dalam pendapat mazhab Syafi'i, yaitu yang dimaksud harus benar hanyalah Al-Fatihah saja. Harus benar-benar sesuai dengan aturan bacaan Al-Qur'an. Karena ini adalah rukun. Ya. Sedangkan selain Al-Fatihah itu hukumnya ialah hayat ataupun sunnah, maka tidak terlalu dipermasalahkan. Intinya bacaan Al-Qur'an, Al-Fatihah itu yang harus benar-benar diperhatikan. Dan yang menjadikan seseorang tidak sah atau dikhawatirkan dia dapat dihukumi sebagai seseorang yang ummi dalam bacaan Al-Fatihahnya, ketika kesalahan yang dilakukan dalam Al-Fatihah ialah lahnul jali atau kesalahan yang berat. Bagaimana contoh kesalahan yang berat? Ya, kesalahan yang berat contohnya ialah merubah harokat atau baris Al-Qur'an, merubah huruf, ya, dan sebagainya. Karena dikhawatirkan merubah mabna, merubah huruf-huruf dalam Al-Qur'an dapat merubah maknanya. Misalkan, mohon maaf, bukan tidak untuk menghina siapapun, misalkan Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang bacanya bukan a, tapi nga misalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu terjadi di beberapa tempat yang mungkin kebiasaan bahasanya seperti itu sehingga terbawa. Kemudian misalkan ketika membaca shad bukan dibaca shad. Misalkan ihdinas sira menjadi ihdinas zira misalkan. Atau ghairi bukan ghairi dibacanya ghairi misalkan pakai gha, yaitu dimaksud dengan lahnul jali. Kesalahan-kesalahan yang dapat membatalkan Al-Fatihah itu sendiri. Adapun kesalahan-kesalahan ringan, misalkan masalah mat, ya panjang pendeknya terkadang dia kurang atau kelebihan panjangnya itu masih dianggap khafi. Atau misalkan dia dengungnya kurang, masalah gunnah, ya itu kurang, itu masih dianggap lahnul khafi. Taib. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua, yang menjadi imam itu tidak disyaratkan harus menjadi orang-orang yang kesehatan badannya sempurna, atau artinya dia harus berdiri kah atau tidak boleh duduk, tidak syaratkan demikian. Namun kita katakan rukun salat yaitu berdiri bagi yang mampu. Bagi tidak mampu maka itu boleh
bagi mereka untuk duduk dan boleh menjadi imam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi imam dalam keadaan beliau duduk sedangkan makmumnya para sahabat dan mereka sehat semuanya. Nah, lantas bagaimana makmumnya? Apakah mereka duduk juga atau mereka juga harus berdiri? Itu ada khilaf para ulama dalam nasakh wal mansukh. Yang mana yang lebih akdam, yang mana yang lebih dulu terjadi? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, apabila wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Apabila imam solat dalam keadaan duduk, maka solatlah kalian juga atau makmum, itu maksudnya dalam keadaan duduk pula. Namun dalam praktek terakhir dikatakan bagi yang mengatakan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu solat dalam keadaan duduk ya ketika beliau sakit hampir sepeninggal beliau, maka para sahabat ridwanullahu taala anhum mereka solat dalam keadaan berdiri. Sehingga sebagian ulama mengatakan jika memang posisi imam itu duduk karena sakit, ya, maka boleh sang makmum tetap solat dalam keadaan berdiri. Wallahu taala alam. Ini bisa nanti dicek lagi atau ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Mungkin mereka mendapatkan atau memberikan jawaban yang lebih cocok dan lebih kuat dari segi pendalilan. Namun Anda pribadi memandang bolehnya jamaah apabila emang imamnya uzur duduk misalkan salatnya, maka bolehnya sang makmum untuk tetap salat berdiri. Sebagai kesimpulan, Anda katakan tadi, apabila memang bacaan orang yang kita anggap sepuh tadi, tokoh masyarakat, dan dia memang banyak jasanya di masyarakat, bacaannya itu masih khafi, ya, kesalahannya hanya kesalahan ringan, maka tidak mengapa menjadi imam. Namun apabila kesalahannya sudah lahnul jali, kesalahan yang berat, merubah baris, merubah huruf, dan seterusnya, maka dia tidak boleh menjadi imam. Namun yang menghentikan orang yang agak sakit, misalkan tidak kuat, maka boleh dia menjadi imam meskipun dia dalam keadaan duduk, makmumnya dalam keadaan berdiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas? Baik, terima kasih atas ilmunya Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Baik, iya. Tafadhal. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan imam yang suaranya agak gagap sedikit Ustaz? Mungkin terpengaruh dengan tenggorokan atau banyak air liurnya yang harus ditelan Ustaz, atau seperti itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Maksudnya athar ataupun akibat yang dihasilkan dari kegagapan itu bagaimana? Apakah misalkan dia bacaannya hurufnya diulang-ulang seperti itu atau bagaimana? Atau hanya sekedar suaranya yang mungkin agak kurang jelas, serak atau bagaimana? Seperti orang gagap Ustaz, misalnya gini, ketika takbir Allahu Akbar seperti itu. Misalnya juga di Al-Fatihah Alhamdulillah seperti itu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam. Yang seperti itu sebagaimana yang anda pelajari ya, tentunya di sana ada ahli yang tentang tajwid, apakah dia masuk lahnul jali ataupun lahnul khafi, kesalahan yang berat dengan ringan. Namun sebagaimana yang anda pelajari itu termasuk kesalahan yang berat ya, karena mengulang-ulang huruf dan tentunya akan merubah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, Allah taala alam, itu yang anda pandang. Mungkin bisa bertanya kembali kepada ahli-ahli tajwid ya, apakah itu termasuk kesalahan yang tidak bisa ditolerir atau kesalahan yang masih bisa diberikan udzur di situ. Namun anak pribadi memandang di sini termasuk kesalahan yang tidak bisa diberikan udzur. Artinya apabila ada orang lain yang lebih bagus bacaannya dari dia, maka itu lebih berhak menjadi imam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan sebutkan ya beberapa faedah yang tidak disebutkan di kitab ini. Baik, tafadhal. Izin Ustaz, bertanya Ustaz. Yang dimaksudkan untuk menjadi imam ada kriterianya Ustaz. Salah satunya yang suaranya bagus Ustaz. Yang maksud daripada suara bagus itu apakah iramanya
atau suaranya Ustaz? Baik, wallahu taala alam. Mungkin ana sedikit membaca ya, karena tidak banyak membaca, ana tidak mendapati syarat yang disebutkan oleh para ulama itu suaranya bagus. Tapi disebutkan sebagai aqra. Aqra itu bukan artinya suaranya bagus, tapi yang paling benar bacaan Al-Qur'annya. Mungkin ikhwah, fillah azakumullah jami'an, bagi kita yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, seseorang yang suaranya katakanlah cukup merdu, tapi ketika dia membaca Al-Quran dengan cara yang salah, yang kita telah mempelajari caranya, misalkan kita mengetahui itu caranya salah, maka suara yang bagus itu tidak serta-merta menjadikan kita senang mendengarnya selama bacaannya masih salah. Namun di saat yang berbeda, misalkan ada orang yang suaranya biasa-biasa saja atau bahkan cenderung tidak bagus, namun ketika dia membaca Al-Quran dengan tata cara yang benar, ya dia tahu tempat waqaf dan wasalnya di bagaimana, dia tahu bagaimana makna Al-Quran sehingga dia memilih ayat-ayat yang cocok. Misalkan ketika dia menaikkan suara, merendahkan suara, ketika dia seolah-olah seperti ayat yang sedih, dia sedih, ayat yang senang, dia senang, maka yang begitu lebih terasa indah bagi orang-orang yang memang memahami Al-Quran itu sendiri. Bahkan misalkan ifatifillah azakumullahu jami'an, banyak sekali kita mendengar orang-orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, tapi dia tidak paham Al-Quran itu sendiri. Maka ketika dia membaca ayat-ayat tentang neraka, iramanya seolah-olah dia begitu bahagia. Ya, ketika membaca ayat-ayat surga, seolah dia membacanya dengan sebaliknya. Maka bahkan banyak sekali kita mendengar orang-orang yang sudah paham Al-Quran, paham maknanya, ketika menjadi makmum di belakang orang-orang yang hanya mengandalkan kemerduan bacaannya saja, itu terkadang kita terkejut. Ya, misalkan ketika dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri wal ladzina kafaru. Ada yang wakafnya seperti itu. Itu wakaf yang qabih, wakaf yang tidak diperbolehkan. Kalau orang yang paham maknanya akan terkejut. Ya, bahkan apa artinya? Artinya kalau kita wakaf seperti itu, kita mengatakan Allah itu ialah ya walinya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan ke dalam cahaya. Begitu pula Allah juga walinya orang-orang kafir. Maknanya tidak cocok. Sedangkan yang wakaf yang benar adalah sebelumnya. Ya, karena Allah mengatakan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir wali mereka ialah taghut. Bahkan misalkan dalam surah Yusuf Allah mengatakan tentang perkataan saudara-saudara Yusuf ketika menghadap bapak mereka Ya'qub alaihi salam. Mereka mengatakan, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalah. Ada yang baca seperti itu. Mereka mengatakan, wahai bapak kami, sungguh kami bermain-main dengan Yusuf, kami berlomba lari, kemudian kami meninggalkan Yusuf dekat dengan perbekalan kami, fa'akalahu, maka Yusuf makan perbekalan itu. Padahal ayatnya bukan seperti itu. Ayatnya ialah fa'akalahu dhib. Yusuf dimakan oleh serigala, bukan Yusuf yang makan perbekalan saudara-saudara mereka. Maka ikhwati fillah a'azakumullahu jami'an, ketika para ulama menyebutkan tentang bagusnya bacaan, itu bukan maksud mereka bagus dari segi suara, tapi bagus segi bacaan, paham apa yang dia baca, paham waqaf dan wasalnya bagaimana, ya, paham maknanya, itu yang dimaksud. Namun memang apabila ditambah dengan bagusnya suara, itu jauh lebih diutamakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima makna, beliau menyebutkan di antara tanda hari kiamat nanti, orang-orang hanyalah menjadikan Al-Quran mazamir, menjadikan Al-Quran sebagai seruling. Apa arti seruling? Maksudnya ialah hanya dinikmati keindahan bacaannya saja, tidak dipahami apa maknanya, apalagi untuk diamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, mereka memerintahkan anak-anak muda di antara mereka untuk maju, sehingga mereka mengatakan, ayo, ya, nikmatilah berikanlah kami kenikmatan dengan suaramu yang indah, atau bernyanyilah di hadapan kami, seperti itu kalimatnya.
maka seolah-olah Al-Quran hanya dinikmati indah suaranya saja. Bahkan di antara tanda hari kiamat yang lain yang disebutkan bahwasanya tanda hari kiamat ialah banyak sekali qari. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan benar, dengan indah itu banyak sekali, namun sedikit yang faqih, orang-orang yang paham tentang Al-Quran itu sendiri. Maka ikhwati billah azakumullah jami'an, yang ana pahami ketika para ulama menyebutkan syarat menjadi imam ialah al-qari atau aqra lil Quran, artinya ialah orang yang paling paham tentang bacaan Al-Quran itu sendiri, waqaf wasalnya, dan dia paham maknanya. Apabila ditambah dengan suara yang indah, itu jauh lebih diutamakan, namun itu bukan intinya. Ya, artinya apabila ada orang yang paham Al-Quran, paham maknanya, paham maksud dari Al-Quran itu sendiri, mengerti hukum-hukum tajwid, ya suaranya biasa saja. Kemudian ada anak muda misalkan yang bacaan Qurannya sangat indah sekali, merdu sekali, tapi di saat yang sama dia tidak paham tentang waqaf wasal, tidak paham tentang makna-makna yang Allah ingin sampaikan dalam Al-Quran itu, maka orang pertama jauh lebih diutamakan. Wallahu ta'ala bisawab. Pahami ya? InsyaAllah Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Baik, kita akan sebutkan beberapa mungkin hal yang berkaitan dengan salat berjamaah, namun tidak disebutkan oleh Abu Syuja' di sini. Di antaranya bahwa dalam mazhab Syafi'i itu memandang apapun salat yang menjadi sunnah muakkadah ataupun menjadi dalam pendapat Imam Nawawi itu fardu kifayah, berjamaahnya bagi laki-laki, maka hukum bagi perempuan itu adalah mustahab. Artinya misalkan kita memandang salat berjamaah bagi laki-laki itu wajib, maka untuk perempuan itu menjadi sunnah. Atau misalkan sunnah muakkadah, maka bagi perempuan juga sunnah. Atau misalkan salat berjamaah bagi laki-laki itu fardu kifayah, maka bagi perempuan itu sunnah. Maka diperbolehkan bagi perempuan untuk hadir juga berjamaah dalam semua salat berjamaah yang laki-laki di situ mereka berjamaah. Misalkan laki-laki untuk berjamaah dalam salat Jumat itu hukumnya wajib, maka perempuan juga sunnah menghadiri salat Jumat. Artinya boleh perempuan hadir salat Jumat, meskipun mungkin praktek di antara kita sedikit ya, atau di Indonesia sedikit, ada beberapa daerah yang masih mempraktekkannya. Ada tempat khusus untuk perempuan hadir salat Jumat, disediakan dalam masjid tempat tertutup untuk salat perempuan, untuk salat Jumat bagi para perempuan. Atau mungkin kalau antum semoga Allah berikan kepada kita semua kenikmatan untuk umroh dan haji, antum akan perhatikan bahwasanya di Masjidil Haram itu perempuan banyak sekali juga ikut salat Jumat. Dan salat Jumatnya perempuan itu juga mencukupi dari salat zuhur, sebagaimana laki-laki juga apabila sudah salat Jumat tidak lagi salat zuhur, dan begitu seterusnya. Namun Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan perempuan itu kewajiban ataupun pahala terbesarnya ketika dia salat di rumah, dan dia tidak boleh keluar rumah untuk mendapatkan fadilah keutamaan salat berjamaah melainkan dengan izin sang suami. Dia tidak boleh seorang perempuan keluar rumah untuk mendapatkan, misalkan saya ingin hadir salat Jumat atau salat berjamaah, melainkan izin suami atau izin orang tuanya apabila belum menikah. Kemudian dia mensyaratkan fa in tatayyabat aw labisat thiyaba zinatin haruma khurujuha. Apabila seorang perempuan itu keluar rumah dengan memakai wewangian atau memakai pakaian yang dapat menarik perhatian, maka haram baginya untuk keluar rumah. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang dalam Sahih Muslim, mengatakan ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya. Siapapun wanita yang memakai wangian, maka tidak boleh baginya untuk salat isya bersama kami. Ya. Bahkan Qadhi Iyad rahimahullah menyebutkan syarratul ulama fi khurujihinna an yakun ghaira mutazayyinatin wala mutatayyibat wala muzahimatin lirijal. Ya, disyaratkan bolehnya mereka berjamaah bersama laki-laki
yaitu tidak keluar dengan perhiasan-perhiasan mereka, tidak memakai wewangian, tidak pula ya berkumpul bersama laki-laki. Artinya misalkan jamaahnya rame, adanya antrian yang panjang atau kondisi padat, maka tidak diperbolehkan keluar di saat yang demikian. Mengapa demikian? Ikhwati fillah azakumullah jami'an. Ya, karena perempuan ialah fitnah terbesar yang Rasulullah tinggalkan kepada umatul Islam setelah kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah terbesar bagi laki-laki ya setelah kematianku melainkan fitnahnya perempuan. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an, sedikit bercerita mungkin ketika kita sekarang mungkin ada di antara kita yang perhatikan viralnya serial bid'ah ya dari negeri jiran Malaysia, bagaimana seorang yang mengaku seolahnya menjual agama seperti itu ya, karena dia seolah-olah itulah praktek agama yang dengan cara demikian dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya, praktek seksual yang tidak senonoh. Kira-kira mungkin antara kita ada yang mengatakan itu memang pemahamannya yang sudah sesat terlebih dahulu ya, atau memang ini bukan ajaran Islam. Tapi ikhwati fillah azakumullahu jami'an, sesuatu yang besar, sebuah gunung yang besar itu tidak langsung seperti ini, bukan langsung gunung ya. Setiap gunung yang besar itu dibangun dengan kerikil-kerikil yang kecil, batu-batu yang kecil sehingga menjadi gunung. Maka kenapa bisa ada orang yang nikah batin misalkan, atau menyerahkan dirinya kepada sang ustaz yang disebut sebagai murabbinya dengan percuma melakukan hal-hal yang demikian? Kok bisa seperti itu? Ikhwati fillah azakumullah jami'an. Maka jalan syaitan itu tidak mungkin langsung mengajak kepada zina, tapi mereka membuka jalan sedikit demi sedikit. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an, kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dibaiat oleh para perempuan ya untuk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berzina, tidak mencuri dan seterusnya. Maka ketika ada perempuan yang ingin menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Fa amma ana fala usraftu nisa. Adapun diriku, aku tidak pernah menjabat tangan dengan perempuan. Aku tidak mau berjabat tangan dengan perempuan. Mengapa? Apakah itu zina? Yang dimaksud dalam Al-Quran itu bukan zina, karena itu membuka jalan untuk zina. Ya, ketika Rasulullah misalkan laki-laki diperbolehkan berjabat tangan, maka akan hadir hal-hal yang lain, berjabat tangan, kemudian mungkin ngobrol berdua dan seterusnya sehingga hadir hal-hal yang tidak inginkan, sebagaimana mungkin yang dijelaskan dalam film bid'ah itu. Namun ketika kita menutup jalan dari awal, tidak boleh seorang laki-laki menjabat tangan dengan perempuan, baik itu ustadz maupun ulamanya, syekhnya atau siapapun itu tidak boleh, baik menggunakan hail ataupun tidak. Karena banyak di antara kita yang berhujah kalau menggunakan kain boleh, kalau langsung yang nggak boleh. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW tidak punya pikiran yang demikian ketika beliau ingin berbaiat dengan perempuan? Harusnya ngambil kain saja, langsung dibaiat sahabiyat Ansar ketika itu. Maka dalam Islam ini ada yang namanya saddud dhara'i, menutup jalan-jalan yang mubah yang dikhawatirkan akan menjadikan sebab untuk kemungkaran. Ya, berbicara dengan wanita itu hukumnya mubah, karena suara wanita bukan aurat. Tapi para ulama mengharamkan berbicara berdua-duaan dengan laki-laki dan wanita, karena itu menjadi jalan membuka kemungkaran-kemungkaran yang lain. Maka ketika kita ingin selamat dari hal demikian, jaga dari hal kecilnya. Kita menjaga laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan perempuan apapun alasannya, siapapun itu. Apalagi ini dekat dengan hari raya, mungkin sekitar 1 bulan lagi kita akan Idul Adha, maka hal seperti itu harus kita jaga. Bahkan ikhwati fillah azakumullahu jami'an, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya zina ataupun fawahish itu merupakan sebab utama kematian massal dan datangnya wabah dari Allah Subhanahu wa taala atau taun. Atau mungkin kita pernah mendengar dulu ada corona,
virus ini dan virus itu dan seterusnya. Penyebabnya ialah zina dan tersebarnya kemungkaran yang berhubungan dengan seksual seperti itu. Bahkan kalau antum baca tentang kitab tafsir, bagaimana kaumnya Nabi Musa alaihi salam itu Allah musnahkan, Allah datangkan ta'un yang mereka meninggal sehari 70.000 orang dikarenakan mereka berzina ketika itu. Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an, penting bagi kita untuk menjaga ketika kita salat berjamaah ini. Dalam salat pun kita harus menjaga bagaimana perempuan keluar dengan keadaan yang layak sebagai seorang muslimah, tidak menimbulkan perhatian, tidak memakai wangian, meskipun tujuannya untuk ibadah. Apalagi selain ibadah, banyak kita perhatikan orang-orang yang menormalkan nongkrong di kafe, perempuan campur baur dan seterusnya. Wa a'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semua. Baik. Kita lanjutkan mungkin sedikit lagi atau bagaimana, kita cukupkan? Pak Ustaz. Kita lanjut. Ya Ustaz. Ya, tafadhal. Tadi kan perempuan tidak boleh memakai wewangian ketika sholat berjamaah dengan para laki-laki. Apakah itu juga kalau misalkan di luar sholat juga ketentuannya seperti itu, Ustaz? Kemudian kalau misalkan perempuan ini cuma memakai hand body, Ustaz. Jadi kan hand body sekarang, lotion sekarang kan wangi-wangi, Ustaz. Apa juga tidak boleh memakainya, Ustaz? Baik. Pertanyaan pertama mungkin sudah Anda jawab tadi ya. Anda katakan tadi, jika seandainya dalam sholat saja yang tujuannya untuk ibadah, Rasulullah melarang para wanita untuk memakai wangian jika harus bercampur dengan laki-laki untuk sholat berjamaah, apalagi di selain ibadah, maka tentunya jauh lebih dilarang lagi. Kemudian apakah memakai produk-produk yang menjaga mereka tidak bau badan, itu termasuk wangian? Wallahu ta'ala alam. Dalam pemahaman kita beragama, ada yang namanya ekstrim kanan, ada yang namanya ekstrim kiri, ya, ada yang namanya pertengahan. Jadi ada ifrat dan ada tafrid. Ada berlebihan dalam melarang, ada berlebihan dalam membolehkan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah selalu berada di tengah-tengah. Ketika kita mengatakan tadi perempuan tidak boleh memakai wangian, bukan berarti mereka harus bau. Ya. Karena ada mungkin yang pemahaman demikian. Kalau begitu berarti saya tidak akan memakai deodoran. Saya tidak akan memakai yang supaya tidak bau ketiak atau tidak bau keringat. Kenapa? Karena Rasulullah melarang memakai wangian. Itu ekstrim kanan. Sebaliknya, berarti boleh. Akhirnya memakai berlebihan. Artinya, jika memang tujuannya supaya bau badannya tidak tercium, tidak bau ketek ya, tidak bau-bau yang lain, maka dipersilahkan selama itu tidak semerbak. Artinya dia berjalan 10 meter ke depan masih cium baunya di belakang. Namun hanya sekedar apabila tidak cium bau busuk darinya, wallahu ta'ala alam, itu diperbolehkan. Jelas ya? Bagaimana kita lanjutkan atau kita cukupkan? Atau ada pertanyaan lain? Ada Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bertanya Ustaz terkait sekarang fenomena zikir bersama, misalnya tiap sore atau ba'da zuhur, itu bagaimana ya Ustaz hukumnya? Ana sendiri belum pernah gitu Ustaz. Zikir bersama bagaimana prakteknya? Zikir bersama di bacaan sholawat, beberapa sholawat yang cukup banyak, sekitar 20 atau 24 sholawat, kemudian baca seperti zikir subhanallah, alhamdulillah, lalu itu campur baur laki-laki dan perempuan begitu? Tidak Ustaz, perempuan saja, ibu-ibu misalnya sore-sore sama para akhwat yang masih gadis juga Ustaz. Gitu Ustaz. Baik.
Barakallahu fiik. Ini kita harus membangun dasar ikhwati fillah azakumullahu jami'an dalam beragama. Karena fikih itu sebenarnya hanyalah cabang dari sebuah dasar yang kaum muslimin sejatinya sudah paham semuanya. Ketika dasar ataupun pondasi kita sudah kuat, maka akan lahir cabang-cabang yang juga kuat. Ketika pondasi kita tidak jelas, maka cabangnya juga akan tidak jelas. Ketika pondasi kita ialah Islam sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka akan dari amalan-amalannya juga demikian. Jika pondasi kita hanyalah oh ini bagus, atau ini hawa nafsu kita, atau ini kelihatan trennya kelihatan bagus dan seterusnya, maka yang hadir juga amalan-amalan yang demikian. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an, hal pertama yang harus kita pahami dalam beragama, ya, kita beragama harus ikhlas. Tidaklah kita melakukan sesuatu melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidaklah beragama melainkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah ialah orang yang Allah utus untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa beragama dengan benar sehingga timbullah keikhlasan. Sehingga tidak mungkin kita bisa beragama dengan ikhlas, dengan benar, melainkan dengan cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pondasi yang harus kita tanamkan di setiap jiwa-jiwa kita. Ketika sudah paham bahwasanya agama itu harus berikhlas kepada Allah dan caranya harus sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ada suatu amalan yang berada di hadapan kita, ya, kita diajak untuk melakukannya, pasti pertanyaan pertama yang akan kita tanyakan, apakah Rasulullah berbuat demikian apa enggak? Apakah Rasulullah mengajarkan demikian apa enggak? Pasti itu pertanyaan pertama yang akan hadir dalam benak kita. Maka jika itu sudah hadir, maka pastikan, jika memang Rasulullah mengajarkan, laksanakan. Jika tidak, maka tinggalkan. Itu jawaban sederhananya. Baik, berkaitan dengan lebih spesifik tadi tentang zikir berjamaah. Yang pertama, para ulama menyebutkan, ya, zikir berjamaah itu ada dua kondisinya. Kondisi pertama ialah dengan tujuan ta'lim. Pengajaran, mengajarkan orang-orang cara berzikir. Ya. Kondisi kedua ialah dalam kondisi memang mahdhul ibadah, tujuannya untuk beribadah dengan zikir tersebut, bukan tujuan untuk ta'lim. Maka jika zikir berjamaah, mengajarkan anak-anak kita zikir bareng gitu, supaya dia menghafal zikir tersebut, maka itu diperbolehkan. Ya, adapun zikir berjamaah dengan tujuan untuk ibadah, maka kembali kita katakan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin Anda jarang membaca atau sedikit membaca, tapi yang Anda tahu Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir berjamaah. Maka apabila kembali kepada dasar yang kita sebutkan, maka hal yang demikian tidak diperbolehkan. Kemudian ikhwati fillah azakumullah jami'an, poin berikutnya yang harus kita pahami, bedakan antara zikir berjamaah dengan zikir suara besar. Ya, tidak semua zikir dengan suara besar itu berjamaah. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membesarkan suara beliau ketika beliau talbiyah ketika haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal ila akhirih. Itu dengan suara besar tapi tidak berjamaah. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, ya, dan para sahabat juga takbir untuk hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, yang Allah katakan wa itukabbirullaha ala ma hadakum. Mereka bertakbir dengan suara besar tapi tidak berjamaah. Apa bedanya? Berjamaah itu dengan ittihadus saut, suaranya satu suara, itu berjamaah.
Adapun dengan suara besar, setiap orang berzikir dengan sendirinya namun suaranya dibesarkan, itu diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Misalkan juga disebutkan oleh Ibnu Abbas atau sahabat yang lain, Allah Ta'ala alam, tentang zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai solat dan kami mendengar zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara besar. Itu bukan berarti beliau zikir berjamaah, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir dengan suara besar ketika selesai solat. Subhanallah atau Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam ila akhirih, dengan suara besar tapi tidak berjamaah. Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an, kembali anak tekankan bahwasanya ketika kita beragama, tanamkan dua hal ini. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanyakan apakah itu cara Rasulullah ajarkan kepada kita atau tidak. Ya, jika sudah kita tanamkan, maka kita akan mengetahui setiap jawaban dari apa yang akan kita lakukan dari segi ibadah-ibadah kita. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, Anda sudah mengatakan tadi, jika zikir berjamaah tujuannya untuk ta'lim, maka diperbolehkan. Tapi jika tujuannya hanya untuk beribadah, maka sungguh Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan yang demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas ya? Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz, dan ini merupakan pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini. Baik. Pertanyaan di sini adalah Ustaz, ada pertanyaan dari salah satu peserta melalui chat di grup. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz-Ustaz dan beberapa tengku-tengku di Aceh banyak yang menyalami tangan murid-muridnya yang perempuan. Ibu-ibu perempuan memakai kain lapis. Katanya jika pakai lapis maka tidak apa-apa. Apa hukumnya Ustaz? Juga ada yang bilang dengan cium tangan guru itu akan mendapatkan berkah. Nah Ustaz, ini pertanyaannya. Baik. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Ana kembali tekankan tadi, ketika kita beragama ada dua hal yang kita tanamkan: keikhlasan, kemudian cara yang Rasulullah ajarkan. Ya, barakallahu fiik. Ya, anak kembali tekankan, ketika kita beribadah ada dua yang harus kita tanamkan, yaitu keikhlasan dan cara yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ini fondasi kita, ikhwah, dalam segala bentuk ibadah kita. Ya, keikhlasan kita dan cara yang Rasulullah ajarkan. Sebagaimana kita mengucapkan ya setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, artinya apa? Kita mengatakan kita beribadah hanyalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersaksi bahwa Rasulullah ialah rasulnya Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kita akan mengikuti cara yang beliau ajarkan, karena itulah sejatinya ya tugas dari seorang rasul mengajarkan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an, ketika ada yang seperti yang dikatakan tadi, yang berhujah, kita menyelami perempuan ya, atau ustaz-ustaznya menyelami perempuan dengan hail, dengan menggunakan kain atau hal yang lain, kemudian mencium tangan seorang ustaz perempuan, misalkan mencium tangan ustaz laki-laki untuk mendapatkan keberkahan. Pertanyaannya, okeylah antum ikhlas melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasul mengajarkan yang demikian? Apakah ada ajaran Rasulullah yang demikian? Apakah ada Rasulullah mengajarkan demikian? Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbaiat dengan wanita-wanita Ansar, beliau mengatakan, fa amma ana fala usafihun nisa, adapun diriku tidak akan menyelami perempuan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan an yut'ina ahadukum fi ra'sihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seseorang di antara kalian itu ditusuk kepalanya dengan pasak besi, itu jauh lebih baik ketimbang dia
menyentuh perempuan la tahillu lahu, yang tidak halal baginya. Maka tapi kan Ustaz ini pakai kain. Pertanyaannya, apakah Rasul tidak sampai pikirannya demikian? Kenapa Rasul tidak memikirkan, oh kalau begitu pakai kain saja? Masa Rasul ada kain, ya. Jika emang itu boleh, kenapa Rasul tidak memakai kain? Kemudian mencium tangan dapat berkah. Okey, jika memang ada mungkin pembahasan ulama yang mengatakan mencium tangan ulama itu dapatkan berkah. Tapi keberkahan apa yang akan dihasilkan dengan cara yang haram? Maka jika cara misalkan mencium tangan itu mendapatkan berkah, maka ciumlah tangan-tangan ustazah antunna yang perempuan jika memang itu mendapatkan berkah. Untuk apa mencium tangan laki-laki yang tidak diperbolehkan? Bagaimana kita meraih keberkahan dengan cara yang Allah haramkan? Ya. Atau ambil keberkahan dengan cara yang lain. Karena keberkahannya para ulama itu bukan pada zat mereka, tetapi pada ilmu mereka. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Perhatikan para ulama kita menyebutkanlah kitab-kitab akidah mereka bahwa yang disebut dengan berkah itu ada dua. Ya, ada berkah zat dan ada berkah sifat ataupun ilmu. Yang ada berkah zat ataupun tubuhnya itu berkah hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tubuh beliau yang mulia itu memiliki keberkahan sehingga para sahabat ada yang mengambil keringat beliau, ya, ada yang mengambil bekas minum beliau dan seterusnya. Karena memang tubuh Rasulullah itu berkah. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berkah dari zatnya, dari tubuhnya. Namun mereka berkah dari segi keilmuan mereka, ibadah mereka, ya, muamalat mereka ataupun doa-doa mereka. Maka ambillah yang memang berkahnya ada, ambillah ilmu mereka. Mintalah doa daripada mereka. Ya. Maka itulah keberkahan yang kita dapatkan. Maka apa yang ditanyakan tadi oleh saudari kita, jika memang mencium tangan itu boleh ataupun berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan itu boleh, maka sungguh Rasulullah telah orang pertama yang mengajarkan hal tersebut. Dan jika memang memakai kain ada solusinya, maka Rasulullah juga punya kain, kenapa Rasulullah tidak memakainya? Maka itu hal yang tidak diperbolehkan, bahkan menjadi sebab hadirnya kemungkaran berikutnya yang kita sebutkan tadi. Tidak mungkin misalkan dalam kisah Walid itu, ya, murid-muridnya mau menikah batin atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan Walid, melainkan karena mereka telah menganggap hal-hal yang sebelumnya merupakan hal yang boleh. Duduk berduaan dengan sang guru boleh, berpegangan tangan dengan sang guru boleh, ya, dipegang-pegang kepalanya oleh sang guru itu boleh. Ketika mereka memandang hal demikian, maka hal yang lebih parah itu akan muncul. Maka kita tutup jalan tersebut. Semoga Allah menjaga kita semua. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Anda kembalikan ke panitia. Jazakumullahu khair jaza wa barakallahu fika ya ustazana, masyaallah. Yani هذه المحاضرة مليئة يعني بمليان الأسئلة يا أستاذ ما شاء الله. وأحسن الله إليك وأحسن الله إلى جميع المشاركين والسائلين وكذلك القائمين بهذا المشروع. Dan terima kasih semuanya untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berhadir pada malam yang berbahagia ini. Dan kami memberikan informasi juga bahwasanya insyaallah pada besok malam kita insyaallah juga masih ada kajian tematik yang akan diasuh oleh Fadilatul Ustaz Muharrir, yang mana insyaallah akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Fadilatul Ustaz, dan bagi teman-teman dan bagi para peserta ayah bunda sekalian yang memiliki pertanyaan silahkan untuk menjawab admin yang ada di grup, dan insyaallah Al-Ustaz akan menjawabnya dan kami akan forward ke grup kajian fikih kita, baik itu yang akhwat maupun yang ikhwan. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh para peserta. Wa nakhtatim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.